Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Maharani, NPM 21560710027. Saya di sini akan memandu jalannya fokus group discussion pada malam hari ini. Mudah-mudahan FGD yang akan kita jalani dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya, saya akan mempersilakan teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada teman-teman dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Baja Pratama Putra dengan NPM 21560710013. Perkenalkan, nama saya Mazulfan dengan NPM 21160711061. Perkenalkan, nama saya Anggun Desta Fitriana dengan NPM 21160710114. Perkenalkan, nama saya Citia Keratu Ardila dengan NPM 2156071023. Perkenalkan, nama saya dengan NPM 16071018. Dan saya Elizabeth Restu dengan NPM 21560710029. Baik, terima kasih. Lalu di sini saya akan membacakan tata tertib agar FGD yang kita jalani dapat berjalan dengan terarah. Yang pertama, wajib untuk menyalakan kamera di saat FGD sedang berlangsung. Yang kedua, dilarang untuk memotong kalimat pada saat moderator sedang memaparkan penjelasan. Yang ketiga, wajib untuk mengaktifkan fitur raise hand dan mute mikrofon pada saat ingin bertanya atau memberikan sanggahan. Dan yang terakhir, dilarang untuk meninggalkan room sebelum waktunya selesai. Selanjutnya, saya akan melakukan pemaparan dari NATO. Namun sebelum itu, saya ingin memberitahu kepada rekan-rekan bahwa apabila rekan-rekan ingin menyanggah pemaparan yang saya berikan, saya mempersilakan untuk menyatakan sanggahannya setelah pemaparan selesai dilakukan. Yang pertama, apa itu NATO? NATO merupakan suatu aliansi politik militer internasional yang ada pada bidang militer, yang dimiliki oleh 30 negara dari Amerika Utara dan Eropa. Tujuan NATO sendiri itu adalah untuk memastikan kebebasan dan keamanan sekutunya melalui sarana politik dan militer. Organisasi NATO merupakan peserta aktif dan signifikan dalam misi perdamaian dan keamanan di kancah internasional. Di bidang politik, NATO juga membela nilai-nilai demokrasi dan mengajukan kerjasama dalam masalah pertahanan dan keamanan untuk menyelesaikan masalah, membangun kepercayaan, dan mencegah konflik yang berkepanjangan. Sedangkan pada bidang militer, NATO berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Jika upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara diplomatis gagal, NATO memiliki kemampuan militer yang diperlukan untuk melakukan operasi manajemen krisis. Dan selanjutnya, saya akan membacakan sejarah berdirinya NATO. Sejarah NATO dimulai pada tanggal 4 April 1949 ketika Traktat Atlantik Utara yang lebih dikenal dengan Traktat Washington. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh 12 anggota pendiri NATO. Pendirian NATO merupakan tanggapan atas ancaman yang diberikan oleh Uni Soviet pada masa Perang Dunia Kedua. Secara umum, pembentukan NATO merupakan bagian dari upaya untuk mencapai 3 tujuan yang diantaranya adalah sebagai mencegah ekspansionisme Soviet, meniadakan kebangkitan militerisme nasionalis di Eropa melalui kehadiran Amerika Utara kuat di benua itu, dan mempromosikan integrasi politik Eropa. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang peranan NATO dalam operasi perdamaian di Timur Tengah. Suriah merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan Turki, Irak, Yordania, serta Lebanon dan Israel. Karena letak posisi geografis yang demikian, serta dinamika politik kawasan yang selalu berubah dengan cepat, Suriah merupakan pihak dan pemangku kepentingan yang secara langsung dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan keamanan, suka atau tidak suka, pada distrik-distrik, pada sederetan konflik internal, dan ketidakstabilan keamanan politik di negara tetangga Irak, Palestina, dan Lebanon,
tidak hanya berimplikasi politik dan keamanan dalam negeri, tetapi juga memberi Suriah tanggung jawab moral, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan untuk berpartisipasi mencari solusi terbaik. Posisi penting Suriah di kawasan tersebut tidak hanya menjadikan pihak langsung dalam konflik Arab-Israel, tetapi juga menjadikannya faktor penentu dalam proses perdamaian. Diketahui bahwa penyebab konflik dan ketegangan faktor penentu dalam proses perdamaian politik di Timur Tengah terletak pada perselisihan antara bangsa Arab dan Israel. Meski tren dan dinamika politik di kawasan Timur Tengah terus berkembang pesat, posisi Suriah terhadap situasi tersebut tetap konsisten dan tidak berubah. Suriah percaya bahwa Israel kurang memiliki komitmen dan ketulusan untuk mencapai keamanan dan perdamaian di wilayah tersebut. Revolusi mulai melanda di dunia Arab dimulai dari Tunisia dan terus menyebar ke negara-negara Arab lainnya. Di traktor Tunisia pada akhirnya digulingkan oleh massa. Negara-negara Arab biasanya diperintah oleh sistem perdagangan dengan kepemimpinan otokratis, korup, dan menindas. Rezim pembelian negara-negara Arab telah meliberasi ekonomi mereka sesuai dengan tatanan ekonomi neoliberal yang mengatur lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, serta Institut Perdagangan Dunia, yaitu WTO. Hampir 80% ekonomi Tunisia bergantung pada pendapatan dan investasi negara dan perusahaan UI. NATO sendiri memiliki program kerjasama dan bantuan yang luas dengan negara-negara mitra seperti Eropa, Kaukus, serta Asia Tengah. NATO juga bekerja sama dengan Rusia dan Ukraina. Selain itu, NATO mengadakan dialog dengan 7 negara Mediterania, yaitu Mesir, Aljazair, Israel, Yordania, Mauritania, Maroko, dan Tunisia. Dan 4 negara Timur Tengah, yaitu Kuwait, Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain. NATO juga mempercepat program kemitraan damai dengan membentuk aliansi dengan negara-negara di Timur Tengah untuk pertama kalinya dengan negara-negara di Asia Tengah dan Kaukus karena kepentingan strategi sumber daya minyak dan gas. Selama periode ini, Amerika Serikat menyoroti kesenjangan dalam pengeluaran militer dan persenjataan canggih. Dengan cara ini, Amerika Serikat menekan negara-negara Eropa untuk meningkatkan pembelanjaan pertanahan mereka sendiri dan membuat mereka menganut pandangan Amerika bahwa konflik dan krisis di masa depan akan membutuhkan teknologi. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Bagaimana rekan-rekan, apakah setuju dengan pemaparan tersebut? Silakan raise hand apabila ada yang ingin menyanggah pernyataan yang saya berikan. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya persilakan kepada rekan saya yaitu Elizabeth. Yang seperti yang dipaparkan oleh moderator di situ bahwa NATO ini punya kerjasama dan bantuan yang luas dengan negara-negara mitra ya, yang mencakup Asia Tengah. Nah, yang di mana NATO juga itu bekerja sama dengan Rusia dan Ukraina. Dan selain itu, NATO juga mengadakan dialog dengan 7 negara di Timur Tengah dan di Timur Tengah kayak Kuwait, Arab Saudi, dan lainnya, yang membuat NATO mempercepat program kemitraan damai dengan membentuk aliansi dengan negara-negara Timur Tengah. Pernyataan tersebut saya sanggah itu karena menurut saya sendiri, NATO itu punya kepentingan tersendiri, yaitu untuk menguasai minyak di Timur Tengah, yang dimana NATO itu melakukan intervensi itu untuk menguasai minyak agar bisa mengambil alih cadangan minyak di negara-negara Timur Tengah tersebut. Dan juga melakukan destabilisasi perusahaan minyak nasional dan akhirnya
memprivatisasikan industri minyak dengan transfer kendali dan kepemilikan kekayaan minyak kepada tangan-tangan asing. Karena minyak kan di Timur Tengah seperti yang kita ketahui itu sumber kekuasaan yang memiliki efek luar biasa dan juga sangat kompleks di era globalisasi ekonomi untuk sekarang ini. Menurut saya itu aja yang saya bisa sanggah dari pernyataan moderator. Baik, terima kasih Elizabeth. Sekarang saya persilakan Saudara Nadila Yuniar untuk menjawab. Maksudnya memberikan sanggahan. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan NATO terhadap kasus perdamaian di Timur Tengah ini sudah benar, karena seperti yang kita tahu bahwa tujuan lahirnya dari NATO ini yaitu salah satunya untuk menyelesaikan sengketa secara damai, menghapuskan sengketa politik ekonomi internasional, dan salah satunya itu saling membantu dan membela negara-negara yang bersengketa dalam anggota NATO. Jadi misalkan ada satu negara negara yang termasuk dalam NATO bersengketa dengan negara lain, maka NATO ini akan ikut serta dalam kasus tersebut. Nah, kemudian dari kasus perdamaian Timur Tengah ini, NATO melakukan mempercepat program perdamaian untuk kemitraan dengan membentuk aliansi dengan negara-negara Timur Tengah. Dan untuk pertama kalinya, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa untuk pertama kalinya bersama negara-negara Asia Tengah dan Kaukasus merefleksikan hal penting dan strategisnya untuk sumber daya dan minyak dan gas. Dan menurut saya, apa yang dilakukan oleh NATO ini adalah salah satu cara untuk mengentaskan kasus dari perdamaian di Timur Tengah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nadila Yuniar. Sekarang saya persilakan untuk Saudara Ahmad Zulfan untuk memberikan sanggahannya. Izin menyanggah. Jadi pada pemaparan di atas disebutkan bahwa pada bidang politik, NATO membela nilai-nilai demokrasi dan menganjurkan kerjasama dalam masalah pertahanan dan keamanan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pada bidang militer, NATO berkomitmen untuk penyelesaian sengketa secara damai. Jika upaya untuk menyelesaikan penyelesaian secara diplomatis gagal, NATO memiliki kemampuan militer yang diperlukan untuk melakukan operasi manajemen krisis. Pada konflik Timur Tengah, NATO sudah melakukan ekspansi cukup luas hingga ke Timur Tengah. Organisasi ini membentuk aliansi dan kemitraannya di sana. Salah satu keterlibatan NATO adalah menangani konflik di Libya. Konflik itu dilatar belakangi kediktatoran Presiden Libya Muammar Gaddafi. Sepanjang misi, NATO dan sekutu telah membunuh dua presiden di Timur Tengah, yakni Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi. Saddam merupakan aktor utama dalam meledaknya Perang Teluk. Apalagi, Saddam secara sembunyi-sembunyi menyiapkan anaknya, Qusay, untuk menggantikan dirinya. Hal tersebut membuat NATO dan para sekutunya geram sehingga membuat rencana menjatuhkannya. Saddam Hussein kemudian dihukum gantung pada Desember 2006 di Irak. Nasib serupa pun dialami oleh Gaddafi. Pemimpin Libya itu berhasil menjadikan negaranya sebagai negara makmur dan kaya dalam waktu singkat. Dia menggunakan penghasilan yang didapat dari minyak Libya untuk kesejahteraan rakyatnya. Beberapa sektor seperti pendidikan, perumahan, listrik, dan kesehatan mendapatkan subsidi gratis darinya. Menjadi pemimpin paling lama sepanjang sejarah Libya, Gaddafi dituduh sebagai diktator kejam oleh NATO. NATO dan kelompok penentang pemerintah menyerang pemimpin Libya itu. Awalnya, mereka melakukan pengeboman pada Maret dan Oktober 2011 di Libya. Setahun setelahnya, pada tahun 2012, Gaddafi terbunuh. Kemudian, negara-negara anggota NATO memperebutkan ladang minyak di Libya yang dipandang juga sebagai sumber emas karena menggiurkan. Mereka juga harus berebut dengan para pembelot Libya yang ikut menggulingkan Gaddafi. Jadi ini tidak sesuai dengan tujuan NATO, yaitu mencapai perdamaian untuk negara-negara di dunia ini. Karena sebetulnya NATO juga ada tujuan sendiri, yaitu emas yaitu minyak, ladang minyak yang ada di Libya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Zulfan. Selanjutnya saya mempersilakan Saudara Braja untuk menyampaikan sanggahannya. Izin menyanggah, NATO adalah sebuah organisasi aliansi militer yang dimana terdapat banyak beberapa negara Eropa dan mereka yang bertujuan untuk keamanan bersama. Organisasi ini juga terbentuk dari dukungan persetujuan Atlantik Utara. Peran NATO dalam kasus perang Ukraina juga membantu banyak perang di sana. Contohnya adalah
menyediakan tentara sebanyak 140.000 di sekitar wilayah Ukraina. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi dari rekan-rekan yang lain? Cukup ya sepertinya. Lalu kita di sini akan lanjut saja ya ke sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon, dan saya berikan waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Ingin bertanya? Ya, silakan Saudara Anggun. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya adalah, dari yang telah kita lihat mengenai NATO yang sepanjang tadi, pertanyaan saya singkat, yaitu mungkinkah NATO akan mengalami pembubaran? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya silakan rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan dari Anggun. Baik, Saudara Nadila Yuniar, saya persilakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Anggun, bisa dikatakan ada sedikit kemungkinan bagi NATO untuk terpecah. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena dilihat dari Rusia yang sudah menjadi pelopor utama negara Eropa sebagai penggerak perekonomian benua biru tersebut, sampai bisa dikatakan Jerman ini nurut atau mengikuti ketika Rusia mengurangi pasokan migas ke negara tersebut. Nah, jadi bisa dibilang kehadiran NATO saat ini hanyalah sebagai untuk memuaskan ego Amerika agar industri militer mereka ini semakin lari. Baik, terima kasih Saudara Nadila Yuniar. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya persilakan untuk Saudara Elizabeth untuk menyatakan pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya itu mungkin ke depannya itu NATO akan tambah kuat, dilihat dari di mana yang kondisi sekarang kan mungkin non-blok ini tampaknya nggak relevan lagi sekarang. Dan juga yang bisa kita lihat ini dari negara Finlandia dan Swedia pun ya udah nggak netral selama hampir kurang lebih 20 tahun ini. Dan mungkin itu adanya ancaman invasi Rusia yang belakangan ini bertambah ganas, dan yang bisa kita lihat sekarang ini juga NATO bukan aja sekedar suatu fakta pertahanan dan perkumpulan militer, tapi terdapat seperti beberapa perkumpulan militer yang dimana ada keuntungan bilateral dan kontrak senjata, juga modernisasi militer dan pendekatan geopolitik, juga riset militer. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Saudara Zulfan mungkin ingin menjawab. Saya ingin bertanya, moderator. Oh, silakan. Jika memang NATO adalah organisasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia, lantas mengapa NATO mengirim bantuan berupa senjata dan ikut campur dalam urusan politik di Timur Tengah? Sekian. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk menjawab. Dipersilakan kepada Saudara Braja untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Zulfan. Izin menjawab, prinsip dan tujuan yang dimiliki NATO dalam menyelesaikan konflik secara damai
Tindakan-tindakan yang dilakukan NATO dalam beberapa hal memang pun cukup keras. Namun hal ini dilakukan dalam upaya untuk mencapai penyelesaian secara lebih cepat. Hal ini terlihat dari saat terjadinya persaingan antara blok barat dengan Uni Soviet dan kemungkinan invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet. Ada 4 prinsip juga yang menjadi landasan organisasi NATO. Yang pertama adalah solidarity, yaitu menjaga solidaritas antar anggota NATO. Yang kedua ada freedom, yaitu menghormati dan menghargai kebebasan. Yang ketiga ada demokrasi, yaitu menggunakan sistem demokrasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada transatlantic link, yaitu adanya hubungan menyangkut keamanan antara negara-negara yang berada di kawasan Atlantik. Prinsip inilah yang dipegang oleh NATO dalam mendamaikan negara-negara yang ada di dunia, termasuk mengirimkan bantuan senjata dengan tujuan melindungi negara tersebut. Baik, terima kasih Saudara Braja. Apakah rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Saudara Elizabeth, saya persilakan. Yang dimana yang seperti kita ketahui kan ini udah banyak pakar dan para pengamat yang telah berpendapat tentang seputar NATO, Rusia dan Ukraina juga Eropa Timur. Nah, pertanyaan saya ini kan Rusia dan Ukraina ini sebenarnya perang Rusia melawan NATO, AS dan sekutu baratnya yang dipicu ekspansi ke anggotaan NATO di Eropa Timur. Nah, sebenarnya ini alasan Rusia ini menginvasi Ukraina itu kenapa? Apa alasan mereka gitu? Jadi, apakah dipicu oleh keanggotaan NATO di Eropa Timur tersebut? Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menjawab. Baik, silakan Cynthia untuk menjawab pertanyaan dari Elizabeth. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terkait dari pertanyaan dari saudari Elizabeth, izinkan saya menjawab. Nah, jadi Presiden Rusia itu, yaitu Vladimir Putin, itu sudah sering menuduh Ukraina sebagai boneka barat. Nah, terutama sejak Presiden pro-Rusia, yaitu Viktor Yanukovych, digulingkan pada tahun 2014. Itu setelah protes besar selama berbulan-bulan. Nah, Rusia itu kemudian membalas dengan menguasai wilayah selatan Ukraina, yaitu Crimea, dan memicu gerakan pemberontak di wilayah timur. Jadi Rusia juga mendukung kelompok separatis yang melawan pasukan Ukraina dalam perang yang menelan lebih dari 1.300 korban jiwa. Kemudian pada tahun 2014, Presiden Putin itu mengeluarkan dekret berisi pengakuan kemerdekaan 2 wilayah di Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk, yang dikuasai kubu separatis pro-Rusia tersebut. Nah, konsekuensinya pasukan Rusia bisa ditempatkan secara resmi di sana dan pemerintahan Rusia itu juga dapat membangun pangkalan militer di sana. Itu artinya resiko terjadinya perang itu benar-benar terbuka lebar ya. Jadi belakangan ini Rusia juga mendesak Barat memberikan jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yaitu NATO. Nah, jadi Putin itu menilai negara-negara Barat dengan menggunakan NATO itu untuk mengepung Rusia, dan karena itu ia ingin aliansi dihentikan kegiatannya di militer mereka di Eropa Timur. Jadi itu jawaban yang bisa saya menjawab. Semoga membantu. Terima kasih. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan jawaban lagi? Baik, tidak ada. Apakah Elizabeth sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup menjawab pertanyaan saya. Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya persilakan Saudari Nadila Yuniar untuk bertanya. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang, seperti yang kita tahu kan sekarang ini sedang ada konflik antara Rusia dan Ukraina, yang dimana ada sangkut pautnya dengan NATO tersendiri, yaitu ingin gabungnya Ukraina ini ke aliansi NATO. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang Ukraina ini nggak tergabung dalam aliansi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Apakah di sini ada yang ingin menjawab? Baik, saya persilakan Saudari Anggun Desta untuk menjawab pertanyaan dari Nadila. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Nadila Yuniar, yaitu mengapa Ukraina hingga sekarang tidak bergabung ke dalam aliansi yaitu NATO. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan ada beberapa syarat bagi negara yang ingin bergabung dengan NATO, yaitu pertama, negara haruslah berdaulat. Kedua, negara tersebut haruslah terlepas dari konflik separatis internal. Ketiga, negara harus mau dan mendukung aturan serta latihan militer NATO. Yang keempat, negara harus disetujui oleh semua anggota NATO. Selama 4 syarat itu terpenuhi, maka sah-sah saja suatu negara ingin bergabung kepada NATO, khususnya bagi Eropa dan Amerika Utara. Itulah mengapa Ukraina hingga sekarang tidak mendapat restu untuk join atau mengikuti aliansi NATO ini, karena Ukraina sendiri ini masih mengalami atau terjadinya konflik wilayah, yaitu di wilayah Donbas dan juga Luhansk. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah rekan-rekan ada yang ingin memberikan jawaban lagi? Baik, tidak ada. Lalu di sini saya akan memberikan kesimpulan saja ya berarti. Jadi kesimpulannya, NATO merupakan organisasi yang sering digambarkan merupakan organisasi yang paling sukses dan aliansi militer terbesar di dunia yang pernah ada. Belakangan ini sejumlah negara Eropa Timur telah bergabung. Banyak negara yang berharap untuk bergabung bersama NATO. NATO komitmen persamaan yang tinggi dalam pertempuran atau serangan memiliki arti bahwa ancaman serangan terhadap salah satu anggota akan menjadi ancaman bagi seluruh anggota NATO. NATO ini memberikan kerangka kerja yang kuat dalam kerjasama militer Barat selama Perang Dingin. Akan tetapi ketika Perang Dingin berakhir dan Fakta Warsawa itu dibubarkan pada tahun 1991, kemampuan NATO ini melawan belum pernah digunakan. Pada tahun 1994, NATO baru mengambil tindakan militer untuk mengakhiri pertempuran di Bosnia dan tahun 1999 di Kosovo. Kemudian setelah sehari pada tanggal 11 September 2001, serangan terhadap Amerika Serikat, NATO dengan suara bulat memutuskan untuk mengambil tindakan bersama sekutu melalui operasi militer di Afghanistan. NATO ini bermarkas di Brussels, Belgia, dan perintah operasi militer berbasis di Kasteel, Belgia. Lalu transformasi sekutu komando berurusan dengan perencanaan dan pelatihan yang berbasis di Norfolk, Virginia, yang secara teknik semua aset militer dari negara anggota bisa digunakan oleh NATO jika diperlukan. Hal ini memberikan aliansi NATO jangkauan global dengan ribuan pasukan kapal dan pesawat udara di seluruh dunia. Baik, sekian kesimpulan yang saya berikan. Terima kasih atas partisipasinya kepada rekan-rekan semua. Saya tutup diskusi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semuanya.